Halo teman-teman, baik saya akan membuat sebuah media pembelajaran yang saya gunakan untuk menjelaskan materi tentang pengukuran. Nah, di sini saya telah menyiapkan alat bahannya, ada kertas manila, ada gambar alat-alat pengukuran, ada gunting dan ada lem yang saya gunakan untuk melengketkan gambar-gambar yang akan saya lengketkan pada kertas manila. Nah, inilah teman-teman, saya sedang membuat atau melengketkan gambar-gambar dari pengukuran tadi atau gambar-gambar alat ukur tadi pada kertas manila. Ini saya buat supaya ketika mengajar maka peserta didik lebih mudah, lebih cepat dalam memahami apa yang saya sampaikan atau apa materi yang saya sampaikan kepada peserta didik. Dan ketika nanti saya menjelaskan about atau tentang alat-alat ukur itu, maka peserta didik lagi tidak bertanya-tanya, oh seperti apa gambar dari mistar, seperti apa gambar dari jangka sorong, seperti apa gambar dari mikrometer sekrup. Nah, inilah makanya saya buat sebuah media ini dalam bentuk gambar supaya penyampaian materi lebih bagus lagi. Teman-teman, media pembelajaran ini sangat penting ya dalam proses belajar mengajar. Karena media pembelajaran ini merupakan sarana atau alat yang kita gunakan dalam menyampaikan pesan atau menyampaikan materi kepada peserta didik atau kepada siswa. Jadi untuk orang-orang atau teman-teman di luar sana yang berprofesi atau yang akan menjadi guru, maka mari kita keluarkan kreativitas kita, ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, terlebih-lebih dalam cara kita menyampaikan pesan atau menyampaikan materi kepada peserta didik kita. Mari kita gunakan atau kita buat berbagai media, kita gunakan untuk mengajar supaya peserta didik atau siswa yang kita ajar pun tidak merasa bosan dalam belajar, melainkan mereka tetap semangat dalam belajar. Nah, ini saya sedang melengketkan alat ukur dari waktu ya. Dimana alat ukur waktu itu ada jam dan stopwatch ya. Nanti materinya akan saya jelaskan setelah saya membuat medianya ini ya. Teman-teman, media pembelajaran itu juga tidak selalu harus dibuat ya. Ada juga beberapa media yang sudah ada atau tinggal langsung digunakan. Contohnya seperti papan tulis. Itu merupakan media ya. Media yang sudah siap pakai, di mana di masing-masing sekolah pasti ada yang namanya media. Contohnya lagi seperti speaker bisa juga ya teman-teman kita gunakan sebagai media dalam pembelajaran, atau seperti proyektor itu juga bisa ya teman-teman. Kecuali kalau misalnya kayak seperti begini, kayak gambar atau kayak sketsa harus kita lengketkan dulu, atau bisa seperti mind mapping, harus kita kerjakan terlebih dahulu, kita buat dulu konsepnya, kita gambarkan dia dulu seperti apa, kita buat dia seperti apa, baru kita gunakan sebagai media pada saat kita mengajar. Itu ya teman-teman, media pembelajaran itu ada berbagai macam, ada berbagai jenis.
sekarang saya lagi melengketkan alat ukur dari kuat arus listrik, di mana ada voltmeter dan ada ampermeter. Nah, inilah teman-teman media yang akan saya gunakan dalam menyampaikan materi pengukuran. Hai guys, baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Tilinda, mahasiswi dari Universitas Dharma Agung Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika semester 5. Teman-teman, di video kali ini saya kembali membahas salah satu materi fisika, yaitu tentang pengukuran. Tentu bagi kita atau teman-teman yang sudah SMA, nama atau materi pelajaran tentang pengukuran ini sudah tidak asing lagi ya, karena ini kita pelajari pada pelajaran pertama semester 1 kelas 10. Nah, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Nah, kalau kita berbicara tentang pengukuran, maka ada beberapa hal yang dapat atau yang harus kita bahas, yaitu konsep besaran, konsep satuan, konsep dimensi, dan konsep dari pengukuran itu sendiri. Baik teman-teman, di sini saya akan bahas satu per satu. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu konsep besaran. Teman-teman, besaran terdiri dari dua, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Namun sebelum masuk ke penjelasan kedua jenis dari besaran ini, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, dapat dihitung, dan dapat dinyatakan dalam satuan dalam angka, maka itu yang disebut dengan besaran. Oke, sudah mengerti ya tentang besaran? Sekarang kita lanjut pada jenis-jenis besaran ini. Besaran tadi saya katakan terdiri dari dua jenis, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Tentu dari kedua besaran ini memiliki perbedaannya. Pertama, besaran pokok. Kalau besaran pokok ini adalah besaran yang skala dan satuannya itu sudah ditentukan dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Ada beberapa macam besaran pokok, contohnya seperti panjang, massa, waktu, kuat arus, intensitas cahaya, suhu, dan jumlah zat. Jumlah zat. Dan sekarang kita masuk pada besaran turunan. Nah, besaran turunannya adalah teman-teman besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, dalam menentukan besaran ini, maka kita harus menggunakan rumus-rumus yang memuat besaran pokok. Ada juga beberapa jenis atau beberapa macam besaran turunan ini, seperti volume, gaya, tekanan, usaha, energi, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk pada konsep satuan. Konsep satuan merupakan teman-teman acuan atau pembanding suatu besaran. Nah, saya tidak terlalu menjelaskan sekali tentang konsep satuan ini karena saya lebih ke materi dari konsep pengukuran. Kita lanjut ke konsep dimensi. Nah, dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Contohnya ya teman-teman, kecepatan. Kecepatan kan memiliki rumus, yaitu V sama dengan S per T. Nah, kalau untuk lambangnya ke dimensi itu adalah LT, tapi ditulis dalam huruf kapital. Sekarang kita masuk pada konsep pengukuran. Tadi telah saya jelaskan bahwa pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan besaran lain yang telah ditentukan skala dan satuannya. Maka teman-teman, pengukuran ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada pengukuran panjang, pengukuran massa,
Di sini mungkin teman-teman telah melihat saya telah membuat sebuah media kepada teman-teman, yaitu berupa ini berupa gambar ya atau sketsa supaya materinya lebih mudah dimengerti atau dipelajari dan tahu seperti apa aja itu alat-alat ukur yang digunakan pada pengukuran ini. Nah, yang pertama adalah alat ukur panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang digunakan yang diukur dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, teman-teman bisa memperhatikan inilah gambar alat ukur panjang pada materi pengukuran. Yang pertama ada mistar. Mistar ini atau biasa disebut dengan penggaris ya, sudah sering sekali kita jumpai, kita gunakan dalam keseharian kita selama kita mengikuti proses belajar mengajar ya. Jadi mistar ini saya rasa tidak asing lagi di penglihatan kita. Nah, yang kedua ada jangka sorong. Ini adalah gambar dari jangka sorong. Dan yang ketiga ada mikrometer sekrup. Nah, teman-teman, mistar ini atau biasa disebut penggaris memiliki skala terkecil, yaitu 1 mm, sehingga ketelitian dari mistar ini adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Nah, sedangkan jangka sorong ini teman-teman memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 mm. Jadi tingkat ketelitian dari jangka sorong ini lebih baik atau lebih bagus dari tingkat ketelitian mistar. Dan yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Kalau mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian yang lebih baik dari dua alat ukur panjang di atas, yaitu 0,01 mm. Sekarang kita masuk pada pengukuran yang kedua, yaitu alat ukur massa. Alat ukur massa ini teman-teman, inilah contohnya, yaitu neraca atau timbangan. Tapi yang saya pakai pada penjelasan kali ini yaitu neraca. Nah, alat ukur yang ketiga teman-teman yaitu alat ukur kuat arus listrik. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik ini ada dua, yaitu volt ampere meter dan voltmeter. Namun yang saya paparkan gambar dari alat ukurnya, yaitu ada hanya ampere meter, ada ampere meter analog, dan ada ampere meter digital. Dan yang terakhir yaitu alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang biasa digunakan yaitu jam dan stopwatch. Tentu jam dan stopwatch sudah tidak asing lagi ya di penglihatan kita, atau ketika kita mendengar alat ukur stopwatch, saya tahu karena sudah sering atau sudah kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari kita, terlebih-lebih nggak hanya dalam proses belajar mengajar kayak jam ya, nggak hanya dalam proses belajar mengajar kita menggunakannya di rumah juga, bahkan ada juga teman-teman yang sering membawanya kemana-mana. Jadi teman-teman, inilah konsep pengukuran yang saya sampaikan pada materi kali ini, mulai dari besaran tadi, dimensi, konsep satuan, sampai ke konsep pengukuran di atas. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita yang menonton dan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita, bahkan membantu kita dalam proses-proses pembelajaran selanjutnya. Nah, bagi teman-teman juga yang profesinya sebagai guru like me nanti ya, kalau diizinkan Tuhan untuk wisuda. Nah, sebenarnya media yang kita gunakan dalam proses belajar mengajar itu ada banyak ya. Dan itu perlu bagi seorang guru. Kenapa? Karena kita adalah seorang guru. Dan yang kita ajar adalah manusia, yaitu peserta didik. Jadi perlu, sedangkan peserta didik itu memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda, kelemahan dan kemampuan dalam belajar yang berbeda-beda. Jadi mari
kita yang berprofesi sebagai guru ini menggunakan berbagai cara atau menggunakan berbagai media untuk menyampaikan materi kepada siswa, sehingga siswa atau peserta didik pun yang kita ajar bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Bisa kita gunakan media yang sudah ada, contohnya seperti papan tulis, bisa seperti menggunakan proyektor, bisa seperti yang saya buat tadi, teman-teman membuat gambar, sketsa, terus saya lengketkan supaya lebih bervariasi lagi, dan banyak sekali lagi media-media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk mengajar. Jadi sekianlah dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah.